Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal yang berjudul Data Besar dan Perdagangan Algoritmik terhadap Pelaporan Aset Berkala dan Nyata. Kebutuhan akan UXBRL. Sebelum masuk pada sesi pemaparan materi, izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Laila Tusaroh dengan NPM akhir 14. Yang kedua ada Adelia Putri Meilawati dengan NPM akhir 30. Yang ketiga ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 39. Yang keempat ada Eliana dengan NPM akhir 52. Dan yang terakhir ada Yoga Maulana Ardiansah dengan NPM akhir 94. Dan untuk selanjutnya akan ada sesi pemaparan mengenai artikel jurnal ini. Baik, untuk perkenalan, di mana sistem informasi akuntansi ini digunakan untuk memberikan informasi kepada suatu investor perusahaan. Entitas masukan dan keluaran adalah beberapa faktor terpenting dari suatu sistem informasi, di mana agar sistem akuntansi ini dapat memperoleh kembali relevansinya, maka sistem akuntansi tersebut harus menyediakan informasi yang terutama berkaitan dengan akuntansi pemilik pemegang saham. Dan untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi seperti ini, diperlukan adanya penggunaan XBRL. Nah, XBRL ini memberikan kesempatan kepada perusahaan yang menggunakannya untuk memformalkan caranya pengukuran agregat diwakili dalam laporan yang dipublikasikannya. Lalu, XBRL ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, secara alami mendukung hierarki, dan yang kedua adalah XBRL ini dapat dibaca dengan mesin. Lalu selanjutnya ada pengertian sistem informasi akuntansi, input, dan penggunaannya, di mana tujuan sistem informasi akuntansi ini adalah untuk mengumpulkan masukan, penyelidikan langsung, dan mendukung suatu analisis. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu para pemangku kepentingan dalam membentuk keyakinannya tentang keadaan perusahaan saat ini dan masa depan. Keadaan suatu perusahaan saat ini digambarkan dalam bentuk sumber daya ekonomi dan peristiwa ekonomi, yaitu adanya suatu perubahan sumber daya ekonomi. Dengan menggabungkan ide dari pandangan sumber daya perusahaan, model sistem informasi akuntansi, dan definisi akuntansi, maka artikel jurnal ini menganggap bahwa informasi akuntansi ini sebagai informasi yang merevisi ekspektasi pengguna terhadap arus kas masa depan perusahaan ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, perubahan dunia data tidak terstruktur dan semi terstruktur, di mana sejak pergantian abad terdapat beberapa usulan atau seruan untuk menciptakan sistem pelaporan yang dirancang untuk menangkap kekayaan informasi data keuangan di luar apa yang disajikan dalam laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan juga neraca. Pada laporan tersebut, ditemukan bahwa informasi laba saja dapat memberikan informasi yang tidak lebih dari 7% variasi return saham. Para akademisi mengaitkan penurunan relevansi nilai pendapatan ini dengan meningkatnya data non-keuangan yang sulit atau kurang dapat diukur. Hal ini mencakup pengukuran yang berfokus pada informasi seperti R&D, manajer, dan juga pelanggan. Kelompok non-pemerintah seperti SASB dan juga IIRC telah berupaya untuk menambahkan dimensi informasi non-keuangan dalam laporan keuangan mereka. SASB telah menambahkan metrik terperinci dan khusus untuk setiap industrinya. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kekayaan intelektual, privasi data dalam industri perangkat lunak, integritas, dan juga sponsorship. Sedangkan IIRC menggunakan pendekatan relevansi informasi ketika membuat kerangka pelaporan terintegrasi. Mereka mendefinisikan pelaporan terintegrasi sebagai penguraian yaitu hubungan antara berbagai unit operasi dan fungsional suatu organisasi
serta modal yang digunakan untuk dipengaruhi oleh organisasi. Lalu dalam praktiknya, kriteria IIRC ini mengenai apa yang dapat dimasukkan ke dalam pelaporan yang sulit untuk digunakan. Hal ini memberikan arahan terbatas tentang apa yang harus dikecualikan. Lalu ESASB ini memiliki kekurangan lain, yaitu perusahaan sering memberikannya sebagai laporan terpisah. Hal ini memiliki dampak yang terbatas dalam menyelesaikan ketidakpastian mengenai operasi inti perusahaan dan mengurangi nilai laporan dari sudut pandang berbasis sumber daya perusahaan. Lalu, selain isi informasi perusahaan, frekuensi kedatangannya juga mengalami perubahan. Deadlock menunjukkan bahwa setiap kejadian penyebaran berita ini memberikan informasi kepada mereka yang belum mendapatkan suatu informasi, meskipun besarannya itu berbeda-beda. Dengan menjamurnya internet, terjadi perubahan dilaporkan dalam hitungan detik atau bahkan seketika. Perubahan mendasar kumpulan informasi pengambilan keputusan di pasar saat ini menjadikan kebutuhan akan paradigma pelaporan keuangan yang lebih berkualitas menjadi lazim melengkapi kumpulan informasi ini. Lalu diperlukan adanya langkah-langkah yang lebih baik dalam menyajikan informasi keuangan. Langkah-langkah tersebut seharusnya melacak apa yang diikuti oleh investor saat ini, baik tradisional maupun non-tradisional, dengan kecepatan yang sebanding dengan kedatangan suatu informasi. Lalu, pengguna sistem informasi akuntansi, di mana dengan kemajuan teknologi ini, kedatangan suatu informasi ini akan lebih cepat dan juga menimbulkan biaya yang lebih rendah. Investor retail, serikat pekerja, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya telah mengalami peningkatan keterlibatan mereka dalam suatu perusahaan. Kebutuhan informasi telah meluas ke kelompok pemangku kepentingan yang lebih banyak dan juga meluas. Karena setiap pemangku kepentingan ini akan mempengaruhi penilaian masa depan dan arus kas perusahaan. Investor retail akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan biaya pencarian informasi atau perluasan menu item untuk dicari langkah-langkah yang lebih relevan, akan tersedia di lokasi terpusat dan analisis yang lebih baik ditawarkan melalui dukungan keputusan bawaan sistem. Meskipun investor institusi memiliki lebih banyak sumber daya, mereka juga akan memperoleh manfaat dari peningkatan besaran dan rincian data yang tersedia untuk melengkapi analisis mereka sendiri. Karena kepemilikan perusahaan swasta lebih besar, maka kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang baru tidak begitu mendesak. Karena struktur permodalan mencegah masuknya investor retail biasa. Yang selanjutnya yaitu paradigma pelaporan yang lebih relevan dengan nilai. Yang pertama, model konseptual. Seperti pengamatan kami yang dirinci bagian sebelumnya, sistem informasi akuntansi untuk masa depan perlu menerima banyak masukan, sumber, dan memberikan pandangan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda. Karena setiap tampilan berbeda, sumber masukan harus diatur dalam struktur koheren di mana mereka dapat dipilih dan dipilih sesuka hati. Struktur hierarki yang dipilih dalam makalah ini adalah kelompok berdasarkan sumber daya strategis. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, sistem informasi hierarki harus dapat diskalakan. Kategorisasi berorientasi sumber daya telah terbukti mampu menelusuri item atau orang di suatu sisi dan generalisasi hingga klasifikasi seperti aset atau kewajiban di sisi lain. Sistem ini kompatibel dengan sistem pencatatan ganda yang lazim dan pada saat yang sama lebih fleksibel dibandingkan sistem pencatatan ganda serta aset dan liabilitas. Yang kedua, makalah ini pada model REA mempertajam fokus perusahaan sebagai agregasi sumber daya. REA lebih bergantung pada GAAP dengan struktur sumber dayanya atau stok dan peristiwa atau aliran. Di bawah GAAP, item yang merupakan kekuatan namun sulit diukur menjadi niat baik dan hanya
diperoleh di era big data. Volume informasi melarang pencarian tidak terarah. Yang selanjutnya yaitu big data dalam model tampilan berbasis sumber daya. Sumber data eksternal termasuk big data bukanlah sumber daya strategis. Nilai pasar juga merupakan salah satu jenis pengukuran dan merupakan satu-satunya jenis yang digunakan saat ini GAAP. Namun, big data dapat menghasilkan berbagai jenis pengukuran, misalnya suka atau retweet di Facebook dapat mengukur tingkat popularitas di kalangan generasi muda atau kepekaan teknologi perusahaan yang merupakan sumber daya. Yang selanjutnya, model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. XBRL digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL dibuat untuk dilapiskan di atas GAAP standar. Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasional, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individual bersifat hierarkis. Dengan demikian, taksonomi XBRL dapat dengan mudah menggabungkan konstruksi GAAP dan konstruksi akuntansi yang diperluas. Selanjutnya, keuntungan lain dari XBRL adalah keterbacaannya oleh mesin yang membantu pengguna informasi dalam memanfaatkan sepenuhnya semua sumber daya big data yang tersedia. Nah, contoh, jika seorang investor ingin fokus pada kapasitas rak sebagai ukuran penjualan di masa depan, maka sistem informasi UXBRL dapat melacak gambar tersebut kembali ke semua tingkat hubungan yang lebih tinggi seperti ukuran keuangan toko penjualan, kapasitas rak pesaing, atau pendapatan berdasarkan lini produk. Program yang menanyakan database tentang tag dan perilaku yang cocok. Analisis lanjutan dapat ditulis untuk sistem UXBRL. Analisis yang lebih terlokalisasi dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis terbaru XBRL atau IXBRL. Dalam kasus IXBRL, tag XBRL ditampilkan tepat di sebelah konstruksi akuntansi dan bukan sebagai sekelompok tag di akhir dokumen. Yang selanjutnya, infrastruktur XBRL kemungkinan akan menerima lebih banyak dukungan di masa depan. Mengadopsi UXBRL memberi perusahaan untuk bereaksi secara proaktif terhadap hambatan regulasi XBRL. Selain itu, pengadopsi juga akan melakukannya mendapatkan keuntungan dari inovasi yang akan datang di XBRL yang disebabkan oleh peningkatan pengawasan pemerintah dan lembaga. Baik, materi selanjutnya mengenai sistem UXBRL. Nah, jadi sistem UXBRL adalah suatu sistem berupa pemrosesan data yang dirancang guna untuk mendapatkan informasi bagi penggunanya. Nah, misalnya saja pada dunia akuntansi. Di dalam dunia akuntansi, kita akan melakukan namanya laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan nanti akan diproses data-datanya pada sistem UXBRL guna untuk mendapatkan informasi-informasi seputar laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengoperasian sistem UXBRL dan pada penggunaan data dan penataan data. Nah, dalam pengoperasian sistem UXBRL itu terdapat dua cara. Yang pertama, melakukan penyusunan data untuk penggunaan. Jadi, yang cara pertama ini data disusun sesuai dengan bentuk penggunaan data yang seperti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, cara yang pertama ini disebut sebagai structuring layer. Nah, cara berikutnya yaitu melakukan pemilihan fitur data yang telah terformat yang tersedia sehubungan dengan kebutuhan. Jadi, cara kedua yaitu ketika data telah disusun, ketika data tersebut telah disusun, nah, di cara kedua ini, data yang telah disusun, itu kita pilih fitur-fitur data apa yang telah tersedia pada aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, cara kedua ini disebut sebagai lapisan standar pada data. Nah, berikutnya yaitu tentang pengoperasian
sistem UX/BRL pada standarisasi. Nah, sistem UX/BRL pada standarisasi sendiri dibutuhkan suatu standar data sektoral dalam penggunaan sistem UX/BRL. Nah, standar tersebut dapat berupa standar data audit atau biasa disebut sebagai ADS. Nah, ADS sendiri digunakan untuk melakukan pengodifikasi data perusahaan ke dalam format yang telah diterapkan. Sistem UX/BRL juga mendukung referensi silang antara sumber data eksternal maupun sumber data internal sehingga menciptakan suatu web yang saling berhubungan informasi yang kondusif untuk memahami bisnis perusahaan dan lingkungan di mana sistem informasi tersebut dapat beroperasi. Selanjutnya yaitu pengoperasian sistem UX/BRL pada penyajian informasi. Nah, perlu diketahui juga bahwa pengoperasian sistem UX/BRL pada penyajian informasi itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengoperasian sistem UX/BRL pada yang lainnya. Karena kenapa? Karena pada penyajian informasi ini data yang diinformasikan adalah data yang berupa real time. Jadi ibaratnya berjalannya waktu, data tersebut bakal terus-menerus akan dilaporkan. Nah, tetapi dalam penyajian informasi juga terdapat sisi kelemahannya, di mana tidak semua data yang dilaporkan secara real time itu dapat dilaporkan karena mengingat bahwa data tersebut merupakan data internal. Nah, data internal sendiri ketika dilaporkan secara real time, dilaporkan secara terus-menerus, maka akan munculnya suatu ancaman bagi sistem informasi perusahaan. Setelah tadi membahas tentang penyajian informasi pada UX/BRL, kali ini kita akan membahas tentang integritas data. UX/BRL ini meskipun ada peningkatan dalam hubungan antara informasi dan presentasi, tetap saja menghadapi dua tantangan penting terkait integritas data. Untuk tantangan pertama adalah memastikan keaslian data dan tag-nya, mencegah modifikasi yang tidak sah mulai dari pembuatan hingga masuk ke sistem. Meskipun data teks tradisional dari ERP memiliki praktik kontrol yang jelas, tipe data baru seperti IoT, suara, atau video memerlukan pemisahan tugas dan autentikasi multifaktor untuk keamanan data. Proses penerjemahan membantu memverifikasi integritas data saat dipindahkan ke sistem UX/BRL. Nah, untuk tantangan kedua, ini berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data, terutama jika data tersebut berasal dari sumber eksternal yang mungkin dikendalikan oleh pihak ketiga. Meskipun algoritma mesin dapat meminimalkan kesalahan dalam data real-time seperti volume perdagangan, sumber data pihak ketiga, terutama yang dapat dijual, mungkin rentan terhadap manipulasi. Memperkenalkan sumber data baru ke dalam UX/BRL harus melibatkan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Jika diterapkan, kontrol dan peringatan harus disiapkan untuk mengatasi masalah data pihak ketiga. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, UX/BRL mengatur data berdasarkan sumber daya, mengikuti definisi dari GAAP tentang aset, kewajiban, dan saham, lalu memastikan identifikasi aset dan sumber daya ekonomi yang akurat adalah masalah akuntansi mendasar, tidak hanya terjadi pada UX/BRL. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan UX/BRL ini? UX/BRL ini menawarkan serangkaian fitur canggih yang berkontribusi terhadap efektivitasnya dalam mengelola dan memanfaatkan data dalam jaringan pengukuran dan jaminan perusahaan.
Struktur pelaporannya ini berkaitan dengan rangkaian masalah perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, menyajikan informasi non-tradisional dari sumber data eksogen atau inline menggunakan UXBRL dengan informasi keuangan tradisional di panel tampilan yang sama. Lalu yang kedua yaitu memiliki tautan ke sumber-sumber penting yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi relevan, misalnya momentum, berita makro, intellectual property, merek, atau kepuasan pelanggan. Lalu, tautan ini dapat terhubung dari sumber daya strategis tertentu jika privasi tidak begitu penting masalah, seperti investasi, kewajiban, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu memerlukan tampilan real time atau dashboard yang terhubung ke outlet media, harga saham pesaing, atau informasi eksternal relevan lainnya yang sering diperbarui. Lalu yang keempat yaitu menghitung dan menunjukkan keuntungan baru menggunakan konstruksi seperti nilai yang diciptakan atau perkiraan kas masa depan mengalir. Lalu yang kelima, tampilkan feed ke sistem internal, seperti jaminan berkelanjutan dan atau pelaporan pengecualian. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu ingat jenis permintaan apa yang telah dikirimkan untuk profil pengguna yang berbeda dan hentikan pengambilan informasi berdasarkan hal tersebut. Nah, jadi intinya UXBRL ini memberdayakan organisasi dengan memberikan solusi manajemen data yang komprehensif dan dinamis yang meningkatkan pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan, sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan unik dari berbagai pemangku kepentingan dan pengguna. Masuk ke topik pembahasan kelima tentang kontribusi UXBRL terhadap laporan dan penjamin keuangan. Seperti yang kita ketahui, UXBRL ini adalah sistem informasi akuntansi yang membantu pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Salah satu kontribusi UXBRL ini adalah output sebagai modul atau keluaran sebagai modul. Output informasi semakin didorong oleh permintaan pengguna, bukan apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan atau diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, teknologi telah memperluas basis informasi yang tersedia. Akibatnya, pelaporan keuangan harus beralih dari pendekatan output berwaktu ke pendekatan berdasarkan permintaan. Oleh karena itu, strategi modular untuk menangani data keuangan menjadi semakin penting. UXBRL ini mendukung strategi modular dengan mengirimkan data standar ke aplikasi pendukungnya. Aplikasi ini sifatnya beragam dan memfasilitasi berbagai analisis. Analisis tersebut dapat mencakup penggalian proses peristiwa bisnis untuk mendeteksi risiko dan inefisiensi operasional, analisis cluster untuk menganalisis proses bisnis perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan pembanding, dan model statistik yang lebih maju untuk memprediksi tren masa depan. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Perkembangan perekonomian real time yang mementingkan ketepatan waktu informasi. Organisasi harus memiliki model data peraka yang realistis dan membandingkannya dengan ukuran kinerja aktual yang tepat waktu untuk mendeteksi variasi yang dapat diterima atau berlebihan. Jika ada variasi berlebihan, peringatan dikeluarkan. UXBRL membawa sinergi alam dan meningkatkan audit dengan pendekatan pengecualian. Sistem ini menghilangkan keterlambatan pengumpulan bukti dan memungkinkan analisis data berkelanjutan dengan tag. Dengan data yang tersedia dalam aliran berkelanjutan, evaluasi pengecualian dapat dilakukan dengan lebih efisien.
UX/BRL menggabungkan informasi dari sumber internal dan eksternal, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Pendataan UX/BRL juga membantu dalam identifikasi peristiwa yang mempengaruhi perusahaan, seperti perubahan cuaca atau isu global. Ini mendukung kedua pihak, yaitu auditor dan manajemen, dalam pemrosesan berkelanjutan dan analisis data. Selain itu, UX/BRL memungkinkan pengguna akhir untuk menjadi penilai akhir informasi yang disajikan, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan tag yang menyimpan informasi karakteristik, pengguna dapat mengakses dan menganalisis data dengan lebih baik. Selain itu, masalah atribusi, nilai wajar, overhead, dan biaya-biaya lainnya dapat diatasi melalui penggunaan teks sepanjang proses akuntansi, memungkinkan pemantauan dan pengauditan yang lebih efisien. Ada umpan balik konstan antara pemantauan dan pengauditan untuk memastikan informasi yang akurat dan relevan. Selanjutnya yaitu ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Evolusi teknologi dalam pembuatan sistem otomatis yang tidak memerlukan intervensi manusia untuk operasi utama perusahaan. Mesin digunakan untuk mengevaluasi peristiwa sesuai dengan aturan yang diprogram. Tetapi interaksi antara tingkat kromatisasi dan tingkat kesadaran berperan penting. Proses penandaan dan analisis data besar dapat diotomatisasi. Tetapi pemilihan masukan, pengorganisasian sumber daya, pembuatan standar penandaan, dan pemilihan tampilan keluaran masih memerlukan campur tangan manusia. Gambaran ekosistem informasi perusahaan difokuskan pada jaminan dan pemantauan aktivitas. Proses bisnis perusahaan dipantau melalui ekstraksi pengukuran relevan dan data dari berbagai sumber yang terhubung ke sistem cermin awan. Serangkaian agen perangkat lunak independen digunakan untuk analisis data deret waktu dan lintas bagian data. Ini membantu dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai jenis kecurangan dalam lingkungan perusahaan. Materi telah selesai disampaikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang disampaikan. Nah, yang pertama yaitu pelaporan dan jaminan keuangan masih belum dapat mengikuti perkembangan komponen mendasar dalam era teknologi. Metode pelaporan keuangan tradisional yang berbasis pada dokumen kertas dan aliran sumber daya yang sempit tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar dan investor. Yang kedua, investor dan manajemen menghadapi kesulitan dalam menyusun perbedaan antara laporan keuangan dan harga saham. Laporan keuangan juga seringkali tidak mencakup aset dan kewajiban yang sulit diukur atau yang belum terwujud. Yang ketiga, UX/BRL merupakan solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini dengan fokus pada waktu, diversifikasi, dan pengurangan kelebihan informasi. Keempat, melalui struktur penandaan data yang mendefinisikan setiap sumber daya dan menghubungkannya, UX/BRL memfasilitasi pencarian, ekstraksi, dan analisis data. Yang terakhir yaitu meskipun ada tantangan dalam merancang aplikasi yang dapat mengurutkan data berdasarkan relevansinya, UX/BRL memiliki potensi untuk meningkatkan relevansi pelaporan keuangan. Sekarang kita sudah berada di penghujung presentasi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.